Nama lengkap dari Rashid Ridho adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kyalamuni Al-Husani. Muhammad Rashid Ridho lahir di Suriah, Utsmaniyah 23 September 1865 atau 18 Oktober 1865. Ia meninggal di Mesir 22 Agustus 1935. Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ridho mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu dibandingkan masyarakat kolonialis barat, kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta atau taklid, minat yang berlebihan terhadap dunia sufi, dan kemandengan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Rashid Ridho berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Kilamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah, selain dari bahasa Arab, diajarkan bahasa Turki dan Prancis. Dan di samping pengetahuan agama juga diajarkan pengetahuan modern. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Namun, hubungan dengan Al-Syekh Husain Al-Jisir berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ide-ide pemikiran Rashid Ridho, bid'ah dan faham fatilisme penyebab kemunduran umat Islam. Menurut Rashid Ridho, di antara bid'ah ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Rashid Ridho ialah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebihan pada syekh dan wali. Yang meruwetkan ajaran Islam adalah justru sunnah-sunnah yang ditambahkan hingga mengkaburkan antara wajib dan sunnah. Dalam soal muamalah hanya dasar-dasar yang diberikan seperti keadilan, persamaan, pemerintahan syura. Perincian dan pelaksanaan dari dasar-dasar ini diserahkan kepada umat untuk menentukannya. Hukum-hukum fiqh mengenai hidup kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut dan tidak dapat diubah. Hukum-hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat dan zamannya. Terhadap sikap fanatik di zamannya, Rashid Ridho menganjurkan supaya toleransi bermazhab dihidupkan. Dalam hal-hal fundamental lah yang perlu dipertahankan, yaitu persatuan umat. Selanjutnya, Rashid Ridho menganjurkan pembaruan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum. Islam sebenarnya mengandung ajaran dinamis. Orang Islam disuruh bersikap aktif. Dinamis dan sikap aktif itu terkandung dalam kata jihad. Jihad dalam arti berusaha keras dan sedia memberi pengorbanan, harta, bahkan juga jiwa. Jihad inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia. Rashid Ridho melihat perlunya dihidupkan kembali
kesatuan umat Islam. Karena menurutnya salah satu sebab lain bagi kemunduran umat Islam ialah adanya perpecahan yang terjadi di kalangan umat. Kesatuan yang dimaksud bukanlah kesatuan yang didasarkan atas kesatuan bangsa dan bahasa, tetapi kesatuan atas dasar keyakinan yang sama. Oleh karena itu, Muhammad Ridho tidak setuju dengan gerakan nasionalisme. Rashid Ridho beranggapan bahwasannya paham nasionalisme bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat dalam Islam. Karena dalam persaudaraan Islam tidaklah dikenal adanya perbedaan bahasa tanah air maupun bangsa. Menurut Rashid Ridho, hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan dari pemerintah. Oleh karena itu, kesatuan umat memerlukan suatu bentuk negara. Negara yang dianjurkan olehnya adalah negara dalam bentuk kekhalifaan. Kepala negara ialah khalifah, karena mempunyai kekuasaan legislatif, harus mempunyai sifat mustahid, tetapi khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal pemerintahan umat. Khalifah adalah mustahid besar, dan di bawah kekhalifaan kemajuan dapat dicapai dan kesatuan umat dapat diwujudkan. Sekian penjelasan dari saya tentang penyebab kemunduran Islam menurut Rashid Ridho.